Oke, kita lanjutkan perkuliahan data science untuk materi terakhir sebagai bahan UTS ya. Jadi masih melanjutkan klasifikasi, ya, masih melanjutkan klasifikasi. Kali ini pembahasannya adalah ensemble classifier. Ya, ensemble classifier. Kalau mendengar kata ensemble atau bahasa Indonesianya sering disebut ensemble, itu kalau saya kata-kata itu sering muncul kalau kaitannya dengan dulu apa pelajaran kesenian atau musik gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti itu. Kalau ensemble classifier itu berarti algoritma atau metode klasifikasi yang ide dasarnya adalah gabungan atau kolaborasi dari sejumlah base classifier. Jadi ide dasarnya seperti itu ide pokoknya seperti itu. Jadi nanti ada beberapa macam ensemble classifier, termasuk juga yang ada di ada di RapidMiner itu ya, termasuk juga yang ada di RapidMiner. Baik, ini salah satu metode yang cukup kuat ya dipakai untuk menyelesaikan permasalahan imbalance kelas distribusi kelas yang tidak seimbang seperti ini adalah ensemble classifier ya. Ini teknik yang sudah saya perkenalkan ketika belajar tentang data preprocessing atau data preparation. Selain cara ini untuk menyelesaikan yang tadi imbalance dataset class distribution, cara lain adalah dengan ensemble. Ini tadi yang sudah saya munculkan di awal. Jadi konsepnya adalah kita punya beberapa classifier yang akan menghasilkan beberapa model. Nah, dengan data uji yang sama, kita akan menguji apakah kita akan menguji semua model untuk kemudian dikombinasikan. Kombinasi ini nanti kalau diklasifikasi ya, di pekerjaan klasifikasi dia di voting ya, di voting. Jadi ini kalau Anda lihat gambarnya seperti ini, jadi dari data training yang original D, kemudian kita melakukan sampling ya, bisa ya dengan teknik apapun ya, kita lakukan sampling, kemudian data yang dihasilkan dari sampling tadi dipakai untuk membangun model menggunakan classifier, algoritma klasifikasi, bisa sama bisa berbeda gitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan model-model C1, C2 sampai C ke T begitu. Nah, nanti di data uji itu masing-masing akan dimasukkan ke semua model tadi untuk menghasilkan kelas prediksi, lalu di voting ya, lalu di voting mana yang mayoritas itu yang jadi kelas prediksi dari ensemble classifier ini ya. Kayaknya saya salah pilih file slide ini yang belum sempurna, belum fix. Oke, tapi tidak apa-apa, nanti banyak di videonya. Advantage often improve predictive performance. Ya, jadi seringkali malah dia lebih baik dibandingkan classifier yang berdiri sendiri. Jadi bukan kolaborasi antar classifier. Kemudian disadvantage-nya adalah usually produce output that is very hard to analyze.
namanya juga hasil voting ya, hasil voting. Konstruknya untuk masing-masing classifier atau model yang dihasilkan dari masing-masing classifier akan berbeda. Ya, jadi misalnya gini, nanti akan jadi contoh untuk apa namanya, untuk backing sama boosting. Ya. Saya punya dataset, kemudian dari dataset itu saya sampling with replacement, jadi saya sampling sebagian gitu, kemudian untuk classifier yang kedua saya sampling lagi, untuk classifier ketiga saya sampling lagi. Misalnya saya pakai classifier algoritma yang sama-sama decision tree begitu. Jadi classifier 1, 2, 3, decision tree 1, 2, 3 ini nanti model yang dihasilkan adalah model yang berbeda. Jadi decision tree-nya pasti beda. Karena apa? Karena data trainingnya beda. Ya, jadi bentuk decision tree-nya nanti akan berbeda karena data trainingnya beda. Lalu ada data ujinya dimasukkan ke 3. Diproses ke 3 decision tree tadi. Nah, hasilnya juga ya kalau binary ya 50-50 ya, peluangnya 50-50. Tapi kalau misalnya kelasnya yes dan no, dari 3 classifier tadi 2 yes, maka kelas akhirnya, predicted kelas yang akhir adalah yes. Oke, nah ini alasan kenapa ensemble method work. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan senjata pamungkas ya, bukan senjata pamungkas. Artinya tidak semua permasalahan terkait klasifikasi otomatis akan terselesaikan secara paripurna dengan ensemble methods. Tidak ya. Jadi tetap ada kemungkinan bahwa ini justru hasilnya tidak lebih baik, itu ada. Tapi sebagian besar memang atau yang paling sering dijumpai adalah dia hasil klasifikasinya lebih bagus. Ya. Ini theoreticalnya. Jadi misal ada 25 base classifier. Ya. Setiap classifier punya error rate 0,35. Ya, jika diasumsikan bahwa error yang dibuat oleh classifier itu tidak saling berkorelasi, ya, jadi acak begitu, maka probability that the ensemble classifier makes a wrong prediction itu justru akan lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan sama yang tadi masing-masing base classifiernya error rate-nya 0,35. Ya, pakai teori peluang ini ya. Peluangnya bahwa kalau di ensemble kan 25 base classifier tadi, kalau di ensemble kan dia hasilnya justru akan lebih rendah error rate-nya. Teorinya seperti itu. Ya. Di lapangan tetap ada studi kasus-kasus tertentu yang tidak lebih baik dibandingkan base classifier yang tunggal. Oke. Nah, jenis-jenis metode ensemble. Ya, jenis-jenis metode ensemble setidaknya ada 2. Dia memanipulasi distribusi data, ya, terutama terkait dengan yang nanti dipakai untuk data training yang dipakai untuk membangun classifier. Contohnya teknik backing dan boosting. Kemudian ada juga ensemble yang dihasilkan dari memanipulasi input feature. Jadi bukan sampling, bukan dengan sampling ini ya, sampling instance, tetapi juga fiturnya diacak. Diacak itu dalam artian begini, misalnya fiturnya ada 10 gitu, ada 10, dia tidak satu kali eksekusi dengan 10
input features, ya, tidak satu kali eksekusi, jadi semua fiturnya dipakai tidak, tetapi diacak, dipilih diacak, gitu, pilih diacak. Nah, tentunya nanti akan menghasilkan apa namanya prediksi, kelas prediksi yang berbeda. Ya, contohnya adalah random forest. Random forest ini ensemble juga. Oke, kita bicara contoh yang pertama. Sebentar, saya nyalakan rapid miner-nya dulu. Saya ambil yang paling sederhana dulu aja. Ininya saya ubah, stop presenting. Oke, sebelum masuk ke bagging dan boosting, saya perkenalkan dulu konsep dasar, konsep yang paling sederhananya, harus diperlihatkan dengan rapid miner ini. Oke, apakah halaman apa tampilan rapid miner saya muncul di? Iya Kak, aman. Sudah ya, muncul ya. Oke, baik, kita misalnya datasetnya ambil dari sini ya. Oke, dataset apa ini? Nah, sonar aja. Kemudian oke, cross validation, kemudian performanya dikeluarkan. Lalu, nah ini ensemble. Ambil dari sini ada 15 teknik ensemble yang ditawarkan, tapi saya hanya perkenalkan 5 ya, nanti bisa dieksplor sendiri. Pertama, ini yang paling sederhana adalah food, ya, food. Ini ensemble ini. Trainingnya saya masukkan, kemudian model yang dihasilkan dimasukkan ke sini, lalu apply. Apply model, lalu ini data ujinya, lalu performance. Oke. Baik. Nah, food ini kita perlu masuk ke dalamnya lagi. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya saya mau uji kalau solar itu kalau nggak salah datasetnya semua. Saya breakpoint after dulu. Ya betul, datasetnya numerik ya, inputnya, atributnya ada 60 inputnya, kemudian ada satu kelas rock dan mine, ya, batu dan tambang. Oke, berhentikan dulu. Ini berarti, oh sebentar, ada missingnya enggak? Sepertinya enggak ada missing value. Oke, aman pakai SVM kalau gitu. Ya. Jadi di sini saya pakai ya untuk vote ya SVM.
kemudian pakai KNN, kemudian pakai naive bias. Nah, ya ganjil supaya nanti kalau votingnya nggak ada masalah gitu ya. Ini kemudian modelnya dikeluarkan, ini juga modelnya dikeluarkan. Ini modelnya dikeluarkan. Oke. Nah ya, jadi di luarnya seperti ini. Di dalam cross validation ada 3 operator. Nah ini yang tadi saya bilang. Jadi saya punya 3 classifier, kemudian hasil prediksinya, hasil prediksi kelas, nilai kelas dari masing-masing classifier itu nanti di voting. Ya, vote konsep paling sederhananya dari ini. Ya, ini saya breakpointnya saya hentikan langsung. Ya, ini hasil klasifikasi menggunakan ensemble vote yang ada di RapidMiner. Ya, kita coba bisa nggak dikeluarkan modelnya. Ya, jadi ini performanya 78,86. Kemudian model yang dihasilkan ada 3 karena tadi classifiernya ada 3. Ini yang SVM support vector ya. Modelnya batasan hyperplane untuk 60 atribut. Kemudian kedua KNN. Ya, dia tidak ada modelnya karena KNN kan langsung fase deduktif ya. Ya, jadi induktifnya seperti di skip gitu langsung ke deduktif. Kemudian ketiga naive bias. Naive bias juga nggak kelihatan modelnya, dia hanya karena menghitung probabilitas ya dari konsep naive bias, maka dia seperti itu. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Itu konsepnya yang sederhana itu. Ya, jadi di vote hasil dari 3 classifier. Operatornya pakai operator vote. Nah ini yang konsep yang pertama yang saya perkenalkan. Di sini ada pertanyaan mungkin, silakan. Gampang ya konsepnya ya. Ini di bimbingan skripsi saya di semester ini ada yang penelitiannya uji empirik. Uji empirik saya minta datasetnya 170 dataset dicoba, ada kombinasi 3 dari 4 classifier. Jadi menggunakan vote ini, menggunakan vote. Jadi aslinya semestanya dalam 4 classifier, tapi dikombinasi 3 saja. Ya, 1, 2, 3, 4 itu classifier, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 3, 4. Jadi ada 4 macam kombinasi. Nah, itu kemudian uji empiriknya menunjukkan hasilnya seperti apa gitu ya. Apakah ada bedanya? Apakah ada classifier yang dominan menaikkan kinerja akurasinya begitu ya, metrik akurasinya. Itu penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya semester ini. Ada pertanyaan mungkin? Itu yang pertama ya. Yang pertama. Berikutnya saya coba perkenalkan pada Anda, namanya bagging, bootstrap aggregating. Ya, bootstrap aggregating. Coba saya jalankan videonya, kalau suaranya tidak masuk, tolong beritahu ya. Oke.
There's another way we can build an ensemble of letters. We can build them using this. Suaranya masuk? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk ya? Hmm. Sudah masuk? Belum, Pak, sepertinya. Oh iya. Atau saya aja yang menjelaskan kalau pakai bantu videonya ini. Ini aja. Ya, jadi konsep ini bootstrap aggregating ya, bootstrap aggregating bagging. Tadi vote itu dia menggunakan lebih dari satu classifier berbeda ya, classifiernya berbeda. Nah, kalau bagging, boosting ini nanti satu classifier tapi nanti model yang dihasilkan berbeda. Nah, ini ya konsepnya begini. Ya, namanya bootstrap aggregating atau disingkat bagging. Ya. Nah, ini konsepnya begini. Ya, jadi konsepnya begini ya. Kita punya dataset, kemudian kita separasi jadi dua bagian, data train di split ya, split dulu. Ini splitnya dalam rangka membangun model, ya, splitnya dalam rangka membangun model. Nanti untuk evaluasi beda lagi ya, prosesnya akan beda lagi. Oke, jadi anggap aja 60% training, 40% data uji ya. Maka yang 60% data set yang kita miliki tadi nanti akan kita sampling. Kita ambil karena ini dia namanya bootstrap aggregating, teknik yang dipakai bootstrap. Jadi sampling datanya untuk kantong pertama sampai kantong terakhir itu jumlahnya sama seperti jumlah data training awal. Ya, masih ingat ya bootstrapping ya. Bootstrapping itu kita ambil, kemudian kita kembalikan lagi, kita catat datanya begitu. Jadi akan ada data yang berulang terpilih, ya. Akan ada data yang berulang terpilih. Jadi kita sampling bolak-balik seperti itu sampai jumlah datanya itu sama seperti jumlah data original. Nah, original. Jadi seperti itu. Dibuat sampai semua kebagian menjadi data training. Ya, diulang beberapa kali sampai semuanya menjadi data training. Oke. Ya, jadi jumlahnya sama ya, jumlahnya sama untuk setiap bag, ya, setiap kantong itu nanti sama. Dipilih secara random with replacement. Ya, sekali lagi random with replacement itu memungkinkan dia nanti terpilih lagi gitu, jadi duplikat. Ya, semua sudah kantong-kantong data training yang dipakai untuk membangun membangun classifier akan
akan siap nanti ya. Ya, masing-masing nanti dipakai untuk membangun model ya. Nah, ini setelah jadi modelnya sudah jadi, Anda bayangkan saja modelnya adalah decision tree. Berarti ini kalau di gambar ini, di video ini data trainingnya ada 3 kantong, maka nantinya akan menghasilkan 3 decision tree. Ya, Anda jangan bingung dengan min di situ ya. Teknik ensemble ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk prediksi numerik. Ya, jadi misalnya untuk prediksi harga saham kita ensemble terhadap 3 classifier ya, 3 teknik yang berbeda, maka hasil hasil prediksi numeriknya itu di rata-rata. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang prediksi nominal, prediksi kelas nominal, itu kita pakai modus atau mayoritas kelas yang dihasilkan apa, itulah hasil prediksi ensemble-nya. Ya. Jadi seperti itu bagging, bootstrap aggregating. Ya, kalau di RapidMiner, ini saya hilangin aja. Ini saya hapus ya footnya. Saya ambil lagi yang bagging. Ini ada bagging. Nah, kalau di bagging ini, kalau tadi kan voting 3 classifier ya, kalau ini hanya 1 saja. Misal decision tree. Ya. Oke. Lihat, tidak ada tambahan lagi ya konektor input dan outputnya, karena memang dia nanti hanya 1 macam saja. Kalau naive bias ya nanti akan menghasilkan sekian gitu ya. Jadi ini misalnya ini kalau bagging yang ini iterasinya ada 10, ya berarti ada 10 kantong ya. Sample ratio-nya 0,9, jadi dari keseluruhan data yang ada dia sampling hanya 0,9, tidak sampai 100% ya. Kalau di video tadi kan hanya 60% ya. Ya, 60%. Oke. Kita bisa jalankan. Oke. Ini modelnya sudah dihasilkan, ada 10 iterasi baggingnya. Nah, ini decision tree yang nomor 1, decision tree nomor 2, decision tree nomor 3, decision tree nomor 4. Ya, bentuknya beda-beda karena memang hasil samplingnya beda-beda. Ya. Performanya bagaimana? Performanya ya lebih jelek, 65 dibandingkan yang tadi voting. Ya, bandingkan dengan yang voting tadi ternyata tidak lebih baik. Kita coba misalnya menggunakan SVM, apakah lebih baik? Tadi 65 ya, SVM.
Misalkan, yalah ini malah lebih jelek ya. Jadi model 1 ya hyperplane-nya model 1, model 2, model 3. Jadi ada 10 hyperplane. Ya, akurasinya ternyata lebih jelek ya. Ya, pas dapat dataset yang seperti itu. Oke. Ini bagging. Ada pertanyaan silahkan. Ya, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu dengan boosting. Boosting ini mirip seperti bagging. Cuma nanti ada perbedaannya sedikit ya. Oke, ini saya ya konsepnya sebenarnya ingin memperbaiki yang di bagging ya. Salah satu algoritma boostingnya adalah AdaBoost ya, adaptive boosting ya, singkatan dari adaptive boosting. Jadi disingkat AdaBoost. Konsep untuk apa namanya membangun data trainingnya itu hampir mirip seperti bagging, cuman nanti ada beda sedikit ya. Nah, jadi untuk menghasilkan kantong data training yang kedua, ya sekali lagi, untuk menghasilkan kantong data training kedua, ketiga, dan seterusnya, itu dipengaruhi hasil hasil coba, hasil uji, ya pra-uji begitu ya. Jadi dicobakan, diambil dari data training yang ada di sini, diujikan ke model. Jadi belum ke data uji ya, belum sampai ke data uji. Jadi masih di data training, diujikan ke modelnya. Nah, nanti yang hasilnya jelek ya atau misclassified itu dikurangi atau tidak dipakai di ini pemilihan kantong yang kedua ini. Gitu. Jadi ini ceritanya mau mengenhance, mau memperbaiki model yang dihasilkan dari satu fase ke fase berikutnya. Ya. Oh, saya kebalik ya. Justru yang errornya tinggi itu kepilih lagi begitu ya, lebih kepilih lagi. Kepilih lagi untuk dibuatkan modelnya, nanti dites lagi. And thus we build our next bag. Let's continue this over and over and over again up until M with the bag. So to recap, bagging should be built into the essentially using some subset of the data type. Boosting is an add-on to this idea where you subsequent batch use those data everything modeled poorly. Ya, betul. Jadi kembali dulu.
Oke. Jadi bedanya apa dengan bagging? Kalau yang bagging tadi ini bisa dikreasi secara paralel ini. Kantong-kantong data training ini untuk menghasilkan model itu bisa dieksekusi secara paralel. Tapi kalau di boosting dia harus sequence ya. Jadi untuk bisa menghasilkan model yang kedua atau data training yang kedua, ini nanti dicoba dulu dengan data yang ada di sini. Nah, kalau ada errornya, maka dia dikasih bobot lebih supaya bisa terpilih lagi di kantong berikutnya, di kantong data latih yang berikutnya. Ya, ini hasilkan model, coba lagi, kemudian menghasilkan apa namanya bobot ya, bobot error ya, bobot error ini lebih tinggi nih errornya gitu. Ya, nanti dipakai lagi di sini. Begitu seterusnya, baru terakhirnya sama. Jadi dari model-model yang dihasilkan ini nanti tetap akan menghasilkan diuji lagi ya dengan data uji untuk menghasilkan data kelas prediksi yang terakhir gitu. Untuk konsepnya untuk boosting seperti itu ya. Ini sekali lagi kalau bagging tadi membentuk data trainingnya untuk semua model bisa dilakukan secara paralel. Kalau boosting dia sekuensial. Ya. Maunya sih begini, maunya dari setiap langkah ya, setiap ada membuat model baru itu nanti akan ada perbaikan kinerja begitu, membuat model lagi akan ada perbaikan kinerja, membuat model lagi ada perbaikan kinerja. Nah, nanti kemudian pada akhirnya akan menghasilkan classifier yang kuat. Seperti itu. Nah, kalau di RapidMiner itu ada ini. Ada boost juga ada. Ada Bayesian boosting juga ada boost ya, kayak ini ya, kayak ada boost. Ini saya hapus dulu. Kayak ada boost. Oke. Ada boostnya misalnya menggunakan tadi sama-sama SVM saja. Ya, ini konsepnya yang bagian ini sama seperti bagging, yaitu hanya satu base classifier. Bentar, ini kok merah. Coba dulu ya. Oh ya, bisa kok. Nah, lebih turun lagi. Tadi 56. Terakhir tadi 50. Oh, 53. Sama ada boost, terus sebelumnya tadi bagging sama 53,38. Kalau sebelumnya bagging menggunakan decision tree itu 65 ya. Ya, kita coba kalau misalnya menggunakan decision tree. Modelnya ada 5 decision tree. Performanya, ini lebih bagus. Decision tree yang tadi 65, yang ini 75 ya. Akurasinya 78 ya, 78,81. Nah, lebih baik ya, ada boost menggunakan decision tree. Oke, jadi perkenalannya sudah 3 ensemble. Yang pertama voting tadi,
ada 3 classifier ya, atau kalau bisa yang ganjil begitu ya, jumlahnya ganjil. Voting 3 classifier berbeda. Kalau tadi dicontohkan ada KNN, SVM, dan naive bias, misalnya seperti itu. Itu vote ya. Nah, kemudian bagging itu 1 classifier, tetapi nanti model yang dihasilkan banyak karena sampling data trainingnya itu dilakukan beberapa kali ya secara berbeda. Itu bagging. Kemudian ada boost, itu juga 1 classifier seperti ini, 1 base classifier. Kemudian dia dihasilkan model yang dihasilkan di langkah berikutnya itu dihasilkan berdasarkan hasil pengujian untuk fase sebelumnya, model sebelumnya, ya, pengujian model sebelumnya. Jadi sekuensial, tidak paralel, ya, tidak paralel untuk menghasilkan model-model itu. Oke, 3 sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah random forest. Ya, random forest. Konsep random forest ini adalah dia, ya ini tidak bisa diklik ya, dalamnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Random forest ya nanti namanya forest ya, hutan. Berarti basisnya adalah decision tree. Ya, basis algoritmanya adalah decision tree. Dia akan membentuk decision tree sederhana. Ya, garis bawah itu sederhana, di mana atribut-atribut yang dipakai untuk membangun decision tree itu antara satu iterasi dengan iterasi lainnya, ya, itu beda, diacak, ya, benar-benar diacak. Ada 10 atribut akan diacak begitu, diambil sebagian saja untuk menghasilkan decision tree. Nah ini contohnya ya, random forest jumlah tree-nya, ya, pohon yang dihasilkan adalah 100, maksimal depth-nya 10. Ya. Ini default. Ya. Kemudian kita coba aja. Nah, ini ada 100 tree yang dihasilkan. Kenapa tree-nya kompleks kok? Tadi katanya tree-nya sederhana. Ini karena datasetnya menggunakan sonar ya, sonar. Sonar itu tipenya atribut. Inputnya itu tipe datanya atribut. Kalau tipe atributnya adalah numerik. Tipe datanya numerik ya. Jadi saya coba kasih lihat dulu. Breakpoint after ini ya, sonar. Dataset sonar. Nah ini numerik ya. Kalau numerik, sekali lagi kalau numerik masuk ke decision tree, maka dia di-split jadi 2. Ya, setiap kali dipilih sebagai splitting criterion, dia akan pecah jadi 2. Dan pecahannya nanti masih bisa lagi dipecah jadi 2, maka bisa muncul di beberapa level sekaligus. Ya, ini contohnya tadi. Mana? Nah, ini. Misalnya ini atribut 38 itu ada di level 2 ya. Jadi lebih dari 0,054 kurang dari sama dengan 0,054. Kemudian dia muncul lagi di sini. Ya, yang lebih dari 0,054 tadi itu ini cabang kirinya lebih dari 0,615,
pangkatannya kurang dari sama dengan 0,615. Jadi dia bisa berulang. Beda halnya kalau atributnya nominal atau kategorikal. Dia tidak akan bisa di split lagi, ya. Kalau atributnya numerik, dia bisa muncul lagi di level-level yang berikutnya, itu ya. Nah, ini ada 100 tree karena tadi parameter random forest-nya adalah 100, ya, number of tree-nya 100. Nah, 100 ini kemudian di vote, kalau bawaannya rapid manner, dia vote-nya menggunakan kekuatan ini, kekuatan apa namanya, confidence, ya, bukan majority vote ya. Ini defaultnya confidence. Jadi kalau decision tree-nya, kalau decision tree itu pasti ada nilai confidence-nya. Confidence itu apa sih? Confidence itu ketika sampai di satu leaf node seperti ini, simple down seperti ini kan confidence, confidence-nya tinggi, ya. Nilai confidence-nya tinggi, ya. 0 rock, 15 mine, ya, pure kan gitu ya. Ya, confidence-nya tinggi. Oke, jadi konsep random forest seperti itu ya. Beda dengan voting, beda dengan bagging, boosting. Kalau bagging, boosting hampir mirip, hanya beda sequence dan paralel tadi. Kalau random forest, dia tidak hanya bootstrapping untuk memilih dataset yang dipakai, tetapi juga melakukan pengacakan ini, kombinasi atribut. Jadi tidak semua atribut dipakai untuk membentuk 100 pohon tadi itu, masing-masing nanti berasal dari atribut, kombinasi atribut yang berbeda, gitu ya. Berasal dari kombinasi atribut yang berbeda. Kalau di rapid manner tidak kelihatan. Kalau mau mengamati ya dari ininya, dari tree-nya ini. Ini ada atribut 2, 12, 17, 38, 3, 11, 17, 52. Tree yang ini, nah ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi tidak semua atribut dipakai untuk membangun tree. Dan dipilihnya juga acak. Ya, dipilihnya juga acak. Tidak ada heuristik tertentu untuk memilih memilih kombinasi atribut yang mau dipakai. Jadi seperti itu. Performanya ya hampir sama seperti tadi ya. Tadi 78, ini 73. Hampir sama dengan boosting decision tree tadi. Ya. Oke. Empat sudah. Yang pertama voting, kedua bagging, ketiga boosting, keempat random forest. Konsepnya berbeda-beda. Random forest acak atribut, ambil kombinasi yang berbeda, serta sampling juga, ya, sampling data training juga. Terakhir, ya, yang kelima ini adalah stacking. Nah, ini random forest saya hapus, saya pakai stacking. Ini stacking. Nah, ini ada levelnya ya. Ya, ada leveling. Jadi stacking ini ada dua level, ya, ada base learner-nya, ada stacking model learner. Jadi dia belajar dari yang tadi sudah sudah diklasifikasi juga. Jadi akan belajar dari situ. Contoh ini saya pakai SVM misalnya, kemudian KNN, kemudian pakai decision tree. Decision tree misalnya.
Nah, ini ada classifier lagi yang dipakai untuk belajar pola yang dihasilkan oleh classifier yang lain, yang base classifiernya. Saya umumnya pakai naive Bayes ya, tapi sebenarnya bisa pakai yang manapun. Ya, karena ini dianggap yang paling stabil. Oke, ini nah, seperti ini. Jadi dua level. Level yang pertama untuk menghasilkan kelas-kelas prediksi, kemudian level apa? Level berikutnya yang belajar dari data apa kelas yang dihasilkan oleh base classifier. Jadi dia masih belajar lagi di dalamnya, masih belajar lagi untuk menghasilkan predicted class. Nah, kita coba. Ini ya, ininya mirip seperti yang tadi vote. Cuman bedanya ditambahin satu level lagi untuk belajar. Performanya 71. Ya, 71,74. Ini untuk sonar. Oke, jadi hari ini yang saya perkenalkan adalah ensemble. Teknik ensemble yaitu konsep akhirnya adalah voting begitu, kecuali untuk yang ini, untuk yang stacking ya, untuk yang stacking. Jadi konsep dasarnya adalah voting dari sejumlah model yang dihasilkan bisa oleh classifier yang sama, algoritma yang sama, bisa oleh algoritma yang berbeda. Kalau yang sama tadi contohnya bagging dan boosting, tadi kita coba menggunakan decision tree, jadi nanti akan menghasilkan 10, karena iterasinya 10 ya, 10 decision tree, nah nanti kemudian di voting, dan SVM juga ada 10 hyperplane, juga nanti di voting juga hasil prediksinya. Ada yang berbeda itu tadi contohnya adalah vote sama stacking, vote sama stacking, seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya coba cek dulu quizzes kelasnya ya. Ini data science untuk masing-masing offering baru sedikit yang masuk. Untuk offering C segera ya, karena kalian yang pertama nanti UTS-nya di hari Senin ya. Senin atau Selasa data science itu saya lupa. Selasa ya. Selasa, Rabu dan Jumat. Selasa. Ya, jadi segera masuk yang offering C ini. Ya, Zubair sudah, Vina ya, baru ini ya. NIM-nya jangan lupa, jangankan NIM, karena nanti akan memudahkan saya untuk mencocokkan dengan memasukkan nilainya ke template DNA. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya mengikuti perkuliahan tambahan di hari Sabtu. Ya, kita ketemu lagi untuk offering C hari Selasa ya. Senin atau hari Selasa itu. Ya, hari Selasa.
ini segera join kelasnya, dan kelas di quizisnya hari Selasa nanti. Bawa laptop ke kampus sama colokan kalau misalnya dibutuhkan colokan listrik ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.